Oke. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain saya persilakan untuk bertanya kepada Pak Roy. Mumpung juga beliau masih ada di sini, kita sharing-sharing santai. Silakan teman-teman. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak. Silakan. Ya, kan tadi entrepreneur ya. Salah satu kesulitannya menurut saya tuh mengelola keuangan gitu Pak. Nah, kalau cewek itu kan kebanyakan boros gitu ya kan Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, efisien dalam mengelola keuangan sebagai entrepreneur itu seperti apa? Dan kemudian, saat kita sudah terjun ke dunia kerja, itu tidak menutup kemungkinan kalau kita menjadi kecanduan bekerja sehingga kegiatan lain itu menjadi tidak produktif. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu bagaimana Pak? Agar keduanya produktif, untuk bekerja ya iya, untuk kegiatan lainnya juga iya. Begitu Pak. Oke, Mbak Yola. Thank you buat pertanyaannya. Saya bantu jawab ya. Untuk duit, nah ini buat pengusaha-pengusaha, entrepreneur-entrepreneur yang baru. Saya juga sharing ini ya. Ini udah mungkin pertanyaan yang sudah saya jawab juga beberapa kali. Dan ini penting banget teman-teman boleh catat ya. Kalau teman-teman pingin supaya pengelolaan duit ya, pengelolaan duit, apalagi pengusaha pemula itu kan kadang duit dipakai ya. Transfer ke rekening, dipakai untuk belanja. Apalagi kalau sekarang kan diskonan ini banyak ya di mall-mall ya. Harga gila-gilaan, kartanya termurah sepanjang sejarah. Saya di WA teman saya, sekarang ini Zara harganya termurah sepanjang sejarah di mall-mall. Dan banyak brand-brand yang lain ya. Karena lagi pandemik ya. Nah, supaya duit ini, duit yang untuk kerja nggak kepake, gimana caranya? Yang pertama teman-teman harus catat. Ya. Rekening bisnis sama rekening pribadi harus terpisah. Nah, ini. Rekening untuk transferan kulaan, rekening untuk transferan ke supplier, harus dipisah dari rekening pribadi. Jangan dicampur. Kalau dicampur kita pikir, oh ini duitnya kok ada ya, lumayan ini ya. Kita pakai belanja, padahal kita ngerti. Kalau kita ambil duit dari sana, berarti kita nggak bisa kulak barang lagi. Kita nggak bisa beli lagi barang ke supplier ya. Ya itu harus terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengeluaran harus dicatat. Ya, pengeluaran harus dicatat. Dan ini penting banget. Dan ini rata-rata pengusaha muda, entrepreneur muda itu loss-nya di sini. Merasa diri sudah jadi saya ini pengusaha. Saya ini entrepreneur. Wah. Pengusaha jamnya harus baru. Pengusaha fashionnya harus keren karena pengusaha. Pengusaha harus mulai nyicil sepeda motor baru. Pengusaha harus mulai nyicil mobil baru. Nah, ini ya jebakan entrepreneur ya. Kalau pengeluaran nggak dicatat itu kita jadi akhirnya nyicil ini, beli ini ya. Yang ketiga yaitu ya harus mau menahan diri ya. Jadi jangan sampai kita jadi pengusaha masih baru ya. Kalau prinsip saya, kalau bisnis itu belum 5 tahun, nggak dianggap itu bisnis ya. Kita harus hati-hati ya. Nggak bisa dipertahankan income-nya. Kalau udah di atas 5 tahun, oke lah. Kita bisa masih lebih stabil ya. Jadi jangan sampai teman-teman beli-beli barang, ya, jualannya laris, tahun pertama masihan. Gaya hidup tetap sama teman-teman. Jadi entrepreneur itu keluar duit dulu ya. Tapi nanti dapatnya belakangan lebih besar teman-teman ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi harus bisa menjaga diri lah. Jangan sampai kita karena entrepreneur saya harus pakai baju baru. Karena entrepreneur aku harus jam tanganku harus baru. Kan entrepreneur masa jam tangannya jelek ya. Nah, jadi jangan, itu prinsip menunda kesenangan. Itu yang ketiga teman-teman. Yang kedua harus catat. Dan ini saya bisa referensi buat teman-teman ya. Saya referensikan, ini saya biasa pakai apps ini. Ini bukan promosi teman-teman ya, ini bukan saya apps yang buat juga ya, enggak. Namanya Budget Save ya. Ada apps-apps yang seperti itu. Jadi ketika saya pribadi ngelakuin ini ya, saya pribadi praktek ini dan sampai sekarang ya. Walaupun saya udah berbisnis sudah tahunan, udah lama ya. Walaupun orang-orang sekeliling saya udah nganggap saya ini sukses, bisnisnya banyak, ini itu, tapi tetap saya disiplin ya. Tetap saya mencatat pengeluaran saya sekecil apapun. Saya bayar parkir 10.000, tetap saya catat, teman-teman. Namanya budget save. Nah, ini budget save ya. Dan saya rasa ada ya aplikasi-aplikasi mirip itu ya, yang bisa teman-teman juga praktekin ya. Jadi enak terjadwal. Teman-teman jadi bisa tahu, oh 1 bulan ini pengeluaranku sekian. Kalau misalnya saya mau
resign dari pekerjaan saya, atau misalnya saya mau jaga-jaga untuk pekerjaan saya, berarti kan saya harus nyiapin yang namanya emergency fund ya, 6 bulan ke depan ya. Jadi pengeluaran misalnya 1 bulan 5 juta misalnya, dikali 6 berarti 30 juta. Berarti saya harus punya tabungan 30 juta dulu. Supaya saya merasa safe ketika nanti saya pensiun, ketika nanti saya mulai merintis bisnis, ketika nanti keluarga saya belum dapat income, ya, income dari mana, kan ada pengeluaran ya, dan lain sebagainya. Saya merasa safe untuk memulai bisnis. Nah, itu bisa teman-teman praktekin. Jadi 3 hal itu ya. Lalu juga untuk produktivitas, ya, tips produktivitas juga untuk Mbak Yola, ya. Kalau teman-teman yang masih kerja ya di company, jadi profesional di employee ya di suatu perusahaan, saya saranin boleh bikin kaki kedua ya untuk jadi entrepreneur. Jadi kalau di kuadratnya Robert Kiyosaki ya, kuadrat teman-teman berarti kuadratnya adalah E dan B, atau kalau profesional S dan B, teman-teman. 2 kuadrat itu lebih kuat, teman-teman. Ketika nanti bisnisnya belum ngasilin, teman-teman masih bisa dapat income rutin bulanan dari pekerjaannya teman-teman ya. Gimana caranya supaya produktif? Ya, caranya adalah teman-teman boleh ngerjakan bisnis teman-teman itu di luar waktu kerja. Jangan sampai kita korupsi waktu, teman-teman. Ya, jangan sampai korupsi waktu. Korupsi itu nggak cuma korupsi uang ya, korupsi waktu juga korupsi. Yang harusnya 8 jam itu kita pakai buat pengabdian kita ke perusahaan, buat pengabdian kita ke bos kita, ke atasan kita, ke perusahaan di mana kita jadi bekerja di sana. Harus, jangan dikurangin. Kita bisa bisnis di mana? Jam 12 sampai jam 1, sambil makan siang, kita balas-balas chat customer, kita sambil kontak-kontak dengan tim kita. Di atas jam 5, kita meeting. Nah, entrepreneur kok kerjanya malam-malam loh. Pengusaha itu, ini bedanya sama employee, teman-teman ya. Kalau kita jadi karyawan, jadi profesional, jadi employee di perusahaan, kita pusingnya itu cuma 8 jam sehari, teman-teman. Tapi atasan teman-teman, bosnya teman-teman, itu pusingnya ya dari jam 8 sampai jam 11 malam, teman-teman. Dan teman-teman harus siap seperti itu. Pengusaha itu artinya kita harus setor, gak cuma modal ya, kita harus setor yang namanya waktu jauh lebih banyak daripada kita sebagai employee, teman-teman. Jam kerja saya sampai dengan hari ini, saya kerja dari jam 8. Ya, saya bekerja. Walaupun WFH pun saya bekerja, saya tetap pakai yang namanya blazer ya. Meeting pun pakai Zoom apa semua tetap blazer ya. Walaupun bawahnya pakai celana pendek, teman-teman, yang kan nggak ada yang tahu ya. Tapi atasnya saya serapi mungkin ya, serapi mungkin. Nah, saya kerja terus. Itu kadang saya kerja sampai jam 10, sampai jam 11. Jadi saya meeting kadang sampai jam 10 malam sama tim saya. Meetingnya kita malam-malam. Supaya jam kerja itu fokus nangani bisnis operasional, fokus nangani klien, bisa ya. Di atas jam 5 saya mulai meeting-meeting sama tim ya. Nah, tim-tim manajemen saya mulai meeting. Jadi kalau teman-teman jadi entrepreneur harus siap bekerja dengan jam kerja panjang, teman-teman ya. Jangan bilang jadi entrepreneur, tapi kalau malas bekerja, teman-teman, susah suksesnya, teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa bahwa jadi entrepreneur enak, nanti bisa jalan-jalan ya, bisnisnya jalan-jalan sendiri ya, itu bisa ya, itu bisa. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa dengan etika kerja yang seperti ini, teman-teman tetap bekerja keras ya. Karena kita ini masih muda, teman-teman ya. Usia saya pun kepala 3, masih muda. Harapan hidup di Indonesia itu sekitar kepala 7, teman-teman ya, 70 tahunan. Masih ada sekitar 40 tahun ya. Maksimalkan, teman-teman. Teman-teman boleh jadi pengusaha yang santai-santai, tapi kalau saya pengusaha yang tetap fighting, tetap bekerja keras ya. Tetap belajar, tetap tidak comfort zone, teman-teman. Ya itu ya. Itu jawaban saya untuk Mbak Yola tentang produktivitas. Itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Mr. Roy dan juga Mbak Lola sudah memberikan pertanyaan. Mungkin workshop kali ini kita pending 2 menit terlebih dahulu ya untuk adzan